Pemirsa, hasil temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia, LSI Denny JA mengatakan bahwa PDI Perjuangan bisa saja menang untuk ketiga kalinya atau hat-trick dalam pemilu 2024 jika mereka mengusung calon presiden yang populer. Ya, lantas apakah sosok Puan Maharani bisa membawa PDI Perjuangan menang 3 kali dalam pemilu? Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengeluarkan hasil temuan dan analisis survei nasional terbarunya. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA, Ardian Sopa menilai PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilihan umum atau pemilu untuk ketiga kalinya pada 2024 mendatang jika mengusung calon presiden yang populer. Karena PDIP diambang hat-trick. Sebagaimana kita ketahui, 2014 PDIP menjadi juara, 2019 juga PDIP juara, dan 2024 jika PDIP lagi menjadi juara di Pileg 2024 tentu ini kan menjadi hat-trick. Tetapi catatan kita jika memiliki capres yang populer. Jadi ini diambang hat-trick jika memiliki capres yang populer. PDI Perjuangan merupakan partai yang lahir sebelum reformasi dan berhasil berada di posisi teratas dengan dukungan 22,7%. Selain PDI Perjuangan, partai besar lainnya yang memiliki dukungan lebih dari 10% yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Menurut Ardian, Partai Golkar dan Gerindra hanya bisa mengalahkan PDI Perjuangan jika memiliki capres yang lebih populer ketimbang capres partai bergambar banteng moncong putih itu. Lantas, apakah sosok Puan Maharani bisa membawa PDI Perjuangan menang 3 kali dalam pemilu? Puan populer atau tidak? Kalau berdasarkan dari data survei, baik yang kita lakukan juga maupun lembaga-lembaga lain, ini kan terlihat bahwa ada 5 besar capres yang potensial sebenarnya, capres yang potensial yang populer. Yang mana dari 5 ini 3 sebenarnya yang secara elektabilitas itu adalah tinggi ya. Jadi tinggi itu pertama, kita tahu sendiri ada Pak Ganjar di sana, kemudian juga ada Pak Anies, kemudian juga ada Pak Prabowo. Kalau dilihat dari tingkat elektabilitas, tetapi jangan lupa bahwa populer di sini, sebagaimanapun populer, ketika dia tidak punya tiket itu juga menjadi percuma. Sehingga dalam konteks ini, Mbak Puan mungkin secara populer, secara elektabilitas tidak, tetapi secara populer tapi dia punya tiket adalah iya. Dan Berdasarkan survei LSI Denny JA dan lembaga survei lainnya, Puan memang tidak termasuk sosok yang populer. Namun, menurut Ardian, Puan sudah memiliki tiket untuk maju, sehingga Puan dinilai bisa membawa kemenangan hat-trick untuk PDI Perjuangan. Hingga saat ini, siapa sosok calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan masih menjadi misteri. Namun, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memastikan calon presiden yang akan diusung partainya adalah kadernya sendiri. 2 kader PDI Perjuangan yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai berpeluang mendapat restu sang Ketua Umum. Lantas, siapa calon presiden yang akan dipilih Megawati Soekarnoputri? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ibarat bermain sepak bola, PDI Perjuangan bisa melakukan hat-trick pada pemilu 2024 mendatang untuk memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut jika
tidak membuat kesalahan dalam mengusung nama calon presiden. Ya, apa kira-kira strategi PDIP dalam menjauhan hasil survei terbaru ini? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung peneliti lingkaran survei Indonesia Denny J.A. Ardian Sopa, hadir pula pakar politik Ma'mun Murad, kemudian juga ada politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan nanti juga akan bergabung bersama kita relawan Ganjar Eko Kuntadi. Bapak-bapak, selamat petang. Nah, ini sudah terdengar suaranya ya. Meskipun masih agak hening ya. Kita awali mungkin dari yang punya survei langsung. Mas Ardian, ini mungkin bisa dijelaskan ya terkait dengan hasil survei LSI. Bagaimana kemudian ini bisa ada data terkait dengan PDIP ini ada kemungkinan bisa hat-trick pada pemilu 2024? Iya, pertama ini memang hasil survei terbaru dari LSI Denny J.A. yang mana kita lakukan di awal Januari kemarin ya. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 15. Dan ini memang merupakan hasil survei yang paling baru dibandingkan dengan yang lain-lain. Tentu juga kita melihat juga survei-survei yang lain dan ini yang terbaru sehingga dari sini kita bisa melihat kesimpulan bahwa pertama memang ada 3 besar dari hasil survei kita yang memang menjadi partai besar dan salah satunya adalah PDIP. PDIP di angka 22,7, kemudian di urutan kedua itu ada Golkar di angka 13,8, kemudian yang ketiga ada Gerindra di angka 11,2%. Jika dilihat dari angka ini kan memang ada terpaut selisih yang agak jauh antara PDIP dengan pemenang keduanya ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga pemilu sebelumnya 2019 maupun 2014 ini kan PDIP juga menjadi pemenang. Sehingga dengan data yang ada per Januari kemarin kita memang melihat bahwa PDIP untuk mencetak hat-trick menang ketiga kali berturut-turut. Ini dalam sejarah juga secara pasca reformasi baru pertama kali ini terbuka lebar karena memang ada dia pertama di posisi teratas, itu satu. Kemudian yang kedua kita juga harus melihat konteks bahwa Pilpres dan Pileg 2024 itu hampir sama dengan 2019, di mana antara Pileg dan Pilpres itu dilakukan bersamaan, sehingga memang pengaruh capres itu juga akan terlihat. Bisa kita lihat juga 2019 bisa terlihat bahwa PDIP misalnya mendapat suara yang begitu tinggi itu juga anak Pak Jokowi, ada identik dengan Pak Jokowi. Sehingga dengan adanya ini tentu kita melihat kalau misalnya PDIP mencapreskan seseorang yang potensial yang populer tentu juga akan bisa menambah dari elektabilitas yang ada sekarang ini. Sekarang udah tinggi ditambah dengan capres yang populer tentu akan lebih tinggi lagi sehingga memang peluang untuk capres untuk dia hat-trick itu terbuka lebar ya. Capres populer yang dimaksud LSI Denny J.A. ini siapa sebenarnya? Karena saat ini ada 2 tokoh yang menonjol kan di publik. Iya, betul. Jadi memang kita membaca sebenarnya populer ini orang seringkali hanya berkata bahwa populer ini ketika elektabilitas tinggi. Dan memang benar juga, kita nggak menafikan itu ya. Dan kalau misalnya dari sisi elektabilitas ada 3 capres yang memang dari survei-survei kita bukan survei setahun kemarin ada 4 kali, kemudian sekarang yang di awal tahun sekali, itu memang Pak Ganjar paling tinggi, kemudian ada Pak Anies, kemudian Pak Prabowo. 3 ini adalah 3 capres elektabilitas tertinggi. Tetapi jangan lupa dalam konteks Pilpres kita itu ada tiket. Sehingga kita juga membuat kualifikasi baru, ada juga populer secara tiket. Dan di secara tiket itu ada 2 orang. Pertama dari PDIP, karena PDIP secara kursi itu sudah mencukupi untuk bisa mendapatkan tiket ya. Yang kedua adalah dari KIB. Mengapa KIB? Meskipun juga partai-partai yang lain, relatif KIB ini kan sudah dia konsolidasi sampai dengan tingkat bawah. Tapi kalau misalnya partai lain, saya nggak sebut namanya, itu baru di atas-atas saja. Sehingga dari 2 orang inilah kita bisa melihat bahwa 5 orang yang nantinya penentu, kingmaker untuk Pilpres ke depan itu 5 orang. Selain Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, ada Mbak Puan juga. Kemudian juga ada Pak Airlangga ya, kita melihatnya seperti itu. Nah memang dalam konteks ke depan ini kan pertarungan menarik. Mengapa? Karena setinggi apapun elektabilitas tetapi tanpa ada tiket kan percuma. Sehingga sebenarnya yang lebih diuntungkan adalah yang punya tiket. Karena ke depan, kalaupun misalnya Mbak Puan sekarang misalnya sudah declare dan sebagainya, atau misalnya masih bergerak dan sebagainya masih tetap rendah, ini kan masih ada waktu sampai dengan pembukaan nanti pendaftaran, itu di bulan September. Di bulan September 2023 sehingga masih ada waktu sampai dengan September 2023. Jadi idealnya mungkin kalau misalnya tanya strategi PDIP harusnya seperti apa, mungkin kita bisa memberikan kesempatan buat Mbak Puan mengeluarkan jurus-jurusnya. Kalau sekarang misalnya baru 3 jurus dia keluarkan semuanya sampai dengan nanti September sehingga bisa mengeluarkan semua kemampuannya apakah memang diterima masyarakat atau tidak. Karena kalau misalnya ini terjadi
Ini Mbak Puan ini kan kalau kita lihat ini kan tokoh perempuan DPR pertama loh, perempuan. Kemudian juga secara eksekutif juga luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ya peluang itu masih ada sampai dengan September nanti. Kalau gitu kita langsung tanya dari PDIP, Bang Dedi. Ini kan dari Denny JA sendiri sudah mengatakan terbuka lebar potensi untuk hat-trick. Ini langkah strategi selanjutnya seperti apa dari PDIP? Ya, kalau soal terbuka peluang bagi PD Perjuangan untuk hat-trick pada pemilu 2024 memang berdasarkan survei ya dari tahun lalu sehingga tahun ini itu kan konsisten PD Perjuangan berada pada peringkat paling atas. Rata-rata mulai dari kalau yang paling bawah itu sekitar 19% dan yang paling tinggi itu sekitar 25,6% kalau saya tidak salah. Jadi memang kalau berdasarkan survei itu selalu PD Perjuangan ada di peringkat teratas. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu 2019 misalnya. Pemilu 2019 itu kita rata-rata ada di kisaran survei ini ya, survei dari antara 24 hingga dari 20 ya sekitar 24-an sampai 27%. Ya. Itu kita juga menang pemilu. Tahun 2014 juga kita punya hasil survei itu secara setahun sebelum pemilu, bahkan setahun lebih sebelum pemilu juga konsisten di angka sekitar 24 hingga 29%. Makanya pada tahun 2014 itu kita mencanangkan target pemenangan partai itu di 27%. Jadi memang dari tahun ke tahun kita selalu menunjukkan tren yang positif, Bang ya, Dedi. terutama mulai dari 2014, 2019 hingga hari ini. Tapi ada catatan tadi dari lembaga survei Bang Dedi. Itu secara mesin partai politiknya. Tapi kalau untuk figurnya, jadi PDIP ini apakah akan mengusung tadi pilihannya kalau dari popularitas Ganjar atau Puan kalau memang nanti dapat restu tiketnya. Itu kan hat-trick kalau pilihannya tepat Bang Dedi versi lembaga survei tadi. Kalau hasil survei dari tahun 2014 ya hingga 2019 dan sekarang, kalau yang sekarang kan kita belum tahu, tapi 2014, 2019 itu relatif tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kita. Tadi saya sudah katakan pada tahun 2014 survei kita itu berada di kisaran 24 hingga sekitar 29%. Hasil pemilunya kita berada di 18,2% kalau saya tidak salah. Tahun 2019, 2014 itu kan kita mendukung Pak Jokowi ya, tapi kan hasilnya berbeda jauh dengan hasil survei yang konsisten. Lalu pada tahun 2019 juga begitu, kita di kisaran antara 24 hingga 27% itu, hasil akhirnya kita 19,33%. Jadi dalam kasus PDI Perjuangan, kami tidak melihat signifikansi kotel efek, di mana perolehan partai itu akan signifikan terhadap pemilihan calon presiden akan berkontribusi secara sangat signifikan terhadap pemenangan pemilu legislatifnya gitu Mas. Oke. Kita selanjutnya juga akan nanti tanya bagaimana pandangan pakar politik, tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali saat lagi.